Ledakan hebat terjadi di sebuah rumah di perumahan Golden Palm, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Beruntung petugas keamanan yang tengah melintas selamat dari ledakan ini. Ledakan terjadi saat pemilik rumah serta warga tengah melakukan ibadah di luar rumah. Bahkan akibat ledakan, rumah porak-poranda. Diduga ledakan muncul akibat kebocoran dari selang regulator. Ada kebocoran gas yang mungkin dari pagi, mungkin sampai siang. Itu karena ada pergantian kulkas yang memang tarik listrik, ya mungkin meledak. Ya akhirnya kita semua RT, warga, bergotong royong, semuanya bawa apar, bawa ember, air. Kasus ini masih ditangani polisi sektor Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Video amatir warga merekam ambruknya jembatan Saparantu akibat dihantam derasnya arus sungai Cirompang di Garut, Jawa Barat. Jembatan ini menghubungkan Kampung Wangun dengan Kampung Saparantu di Kecamatan Mekar Mukti. Akibat ambruknya jembatan, aktivitas warga di dua kampung itu terisolir. Sementara dampak banjir, lahan pertanian warga terendam. Kemudian yang menjadi dampak akibat jembatan persumputan buruk, terjadi luapan air sungai Cikandang, jadi dampaknya kena sawah warga masyarakat Saparantu. Meluapnya arus sungai terjadi akibat tingginya intensitas curah hujan yang mengguyur kawasan itu. Petugas pun mengimbau warga waspada terhadap dampak cuaca buruk yang mungkin terjadi. Dari Garut, Jawa Barat, Boy iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Indosiang kembali hadir menemani aktivitas Anda hari ini bersama saya Aya Nufus dan berikut berita pilihan siang. Demo siswa menolak program makan bergizi gratis di Kabupaten Jaya Wijaya, Papua berlangsung ricuh. Protes! Tolong gratis! Tolong gratis! Mega bintang sepak bola Cristiano Ronaldo akan berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, Indonesia dalam rangka aksi sosial. Pesawat Delta Airlines mendarat darurat di Bandara Internasional Toronto Pearson. 8 orang terluka. Kita ke informasi pertama pemirsa. Unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap kemarin digelar serentak oleh mahasiswa di berbagai daerah di Jakarta. Aksi digelar di kawasan Patung Kuda Merdeka Barat hingga malam hari. Masa yang tergabung dari BEM mahasiswa se-Indonesia ini bertahan hingga Senin sekitar pukul 8 malam di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Sebelum akhirnya membubarkan diri. Masa sempat bertahan menunggu perwakilan dari pemerintah untuk menemui mereka. Dalam aksi ini ada 5 tuntutan yang disampaikan. Salah satunya meminta Presiden Prabowo mencabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran. Ya, unjuk rasa Indonesia Gelap di Surabaya, Jawa Timur sempat diwarnai kericuhan saat polisi memadamkan keranda dan ban bekas yang dibakar mahasiswa. Mahasiswa dan polisi bentrok saat aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di depan gedung DPRD Jawa Timur. Peristiwa bermula saat mahasiswa membakar keranda dan ban bekas. Namun, polisi langsung memadamkannya dengan alat pemadam api ringan. Mahasiswa pun tak terima dan meluapkan emosinya dengan melempari petugas menggunakan botol air mineral.
Adapun dalam aksi ini, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menolak efisiensi anggaran pendidikan dan kesehatan yang dilakukan pemerintah. Akhirnya adalah kemarin efisiensi terhadap sektor pendidikan dan kesehatan khususnya, karena kami merasa 2 poin itu sangat penting dan merupakan kebutuhan primer, apalagi pendidikan sebagai investasi masa depan bangsa Indonesia ini. Tapi ternyata kok malah terdapat efisiensi. Itulah yang men-trigger teman-teman mahasiswa di Jawa Timur. Karena kami yakin ketika ada efisiensi anggaran di ranah pendidikan, maka yang terancam adalah biaya kuliah kami. Yang terancam adalah biaya kuliah teman-teman. Sehingga kesempatan untuk kawan-kawan yang meraih atau mau menempuh perguruan tinggi itu justru akan semakin pudar, akan semakin sulit. Sementara itu, polisi menyebut kericuan terjadi akibat kesalahpahaman antara mahasiswa dengan petugas yang berjaga. Dan pengamanan unjuk rasa dari mahasiswa. Jadi mulai dari awal kita sudah melaksanakan tahapan-tahapan, mulai dari tahapan yang paling persuasif, kita komunikasi dari mahasiswa, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi aspirasinya, kita bantu untuk komunikasi dengan Ketua DPR. Tadi mengalami awalnya mengalami lancar, kemudian berikutnya ada sedikit miskomunikasi. Namun demikian secara keseluruhan kegiatan pengamanan ini alhamdulillah lancar semuanya. Ketegangan antara mahasiswa dan petugas pun mereda setelah Ketua DPRD Jawa Timur datang menemui mahasiswa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Di hari yang sama, pemirsa, ratusan pengemudi ojek online berbagai aplikasi menggelar unjuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Mereka menuntut tunjangan hari raya dan mengawasi regulasi pemberian THR yang dijanjikan oleh Kemnaker RI. Driver, komunitas online, ya ayo teman-teman. Pengemudi ojek online yang tergabung dari berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kementerian Tenaga Kerja. Mereka menuntut pihak swasta selaku operator aplikasi wajib memberikan THR kepada pengemudi ojol. Selain THR, para pengemudi juga menuntut pengurangan potongan tarif yang dianggap terlalu tinggi dan mengurangi pendapatan bersih mereka secara signifikan. Kondisi ini diperparah dengan adanya program layanan yang dinilai memberikan upah murah dan memaksa pengemudi bekerja di luar jam kerja normal. Tanggal 17 ini kami aksi serentak ya Mbak, untuk Dumai, mereka aksi juga Obit, untuk Pangkal Pinang, Sukabumi, Bandung, juga Pontianak, kawan-kawan melakukan Obit massal pada hari ini. Jogja, Solo, semua akan melakukan Obit massal pada hari ini. Kami memang sudah menanti-nanti ya Mbak dari tahun ke tahun. Tahun lalu kami hanya di prank, tahun ini kami menuntut. Kami mengawal janji Pak Menteri untuk memberikan THR bagi kami, baik roda 2, roda 4 maupun kurir. Sementara itu Kementerian Ketenagakerjaan telah bertemu dengan perwakilan pengemudi ojek online dan pengusaha untuk membahas terkait rencana pemberian THR, namun belum menjumpai titik temu. Menteri Tenaga Kerja menyebut masih belum ada penentuan pasti berkaitan dengan formula penghitungan THR bagi pengemudi ojol. Sejak awal kami, saya dan Pak Wamen diamanahkan di sini, itu sudah menjadi program prioritas kita. Kita sudah melakukan kajian, kita undang pakar yang berbicara terkait tentang status yang tadi disampaikan. Kemudian kita komunikasi dengan ILO, International Labour Organization. Di dunia itu seperti apa sih terkait dengan penyikapan negara-negara lain seperti apa. Kita kemudian lihat negara-negara lain sama, bagaimana kemudian negara lain dia bisa hadir, kemudian memberikan kepastian terkait dengan para pekerja platform online. Para pengunjuk rasa mengklaim hak-hak pekerja yang seharusnya diterima seperti upah minimum, upah lembur, cuti haid dan cuti melahirkan seringkali tidak dipenuhi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Sementara itu di Papua, pemirsa, unjuk rasa pelajar Papua menolak makan bergizi gratis berujung ricuh. Polisi harus menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang anarkis. Aksi unjuk rasa menolak makan bergizi gratis yang diikuti ribuan pelajar SMP dan SMA dari berbagai sekolah di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan berujung ricuh. Polisi pun menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Massa awalnya bergerak dari sekolah mereka menuju kantor DPRD Jayawijaya. Dalam orasinya mereka menolak program makan bergizi gratis dan menuntut agar dananya dialihkan untuk pendidikan gratis. Menurut massa, pendidikan gratis jauh lebih penting untuk menunjang sumber daya manusia karena akses pendidikan berkualitas di Papua masih terbatas. Sempat terjadi cekcok antara pelajar dan polisi karena saat siswa menyampaikan orasi terhalang oleh barikade. Namun usai adanya negosiasi, para siswa bisa berorasi ke kantor DPRD Jayawijaya dan kantor Gubernur Papua Pegunungan dengan pengawalan aparat keamanan. Masa aksi kemudian berkumpul di Tugu Salib Wamena menyampaikan aspirasi mereka dengan damai. Dari Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pendistribusian makan bergizi gratis atau MBG tahap awal untuk 14 sekolah di Kabupaten Timur Tengah Utara NTT terlambat 3 jam dari jadwal yang telah ditentukan. Akibatnya siswa yang telah berharap mendapatkan makan bergizi gratis pun kelaparan. Siswa-siswi kelas 1 dan 2 SDK Marsudirini di Kabupaten Timur Tengah Utara NTT sudah menunggu makanan bergizi gratis sejak pagi tanpa kelelahan dan kelaparan. Bahkan di antara mereka ada yang tertidur di kelas akibat menahan lapar sejak pagi. Sesuai jadwal, seharusnya siswa-siswi SDK Marsudirini makan tepat jam 9.30 WITA, namun makanan terlambat diantar atau molor hingga jam 12 siang. Kepala Sekolah SDK Marsudirini, Suster Maela, mengatakan semua siswa tidak membawa bekal makanan dengan harapan mereka akan mendapatkan makan bergizi pada tahap awal ini. Sudah sekarang jam 11.46 menit, artinya jam menuju pukul 12 tengah hari. Anak belum makan. Karena mereka sudah mendengar pesan dari kami melanjutkan pesan dari Dapur Yabiku bahwa tidak boleh membawa makanan. Ya kalau toleransi lewat 15 sampai setengah jam untuk anak kecil itu mungkin agak sedikit wajar. Tapi kalau sudah lebih 2,5 jam ini tidak wajar. Orang dewasa pun tentu kita merasa sangat kelaparan kalau belum makan dari pagi. Beberapa di antara siswa dijemput orang tua memilih untuk pulang, tidak lagi menunggu jatah makan. Mereka mengaku kelaparan karena tidak sempat sarapan pagi ataupun membawa uang jajan. Pihak pengelola program termasuk Badan Gizi Nasional maupun Dapur Yabinku NTT mengakui adanya kendala dalam distribusi makanan pada tahap awal. Dari Timur Tengah Utara NTT, Sefnat Besi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, program makanan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur dihentikan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Surat edaran Kepala SPPG Sumeneb tidak menjelaskan secara rinci kepada pihak sekolah penerima MBG. Baru berjalan sebulan menikmati program makanan bergizi gratis atau MBG, siswa Min 1 Sumeneb harus kembali membawa bekal makanan sendiri. Terhitung Senin 17 Februari 2025, program MBG di Sumeneb dihentikan sementara. Pengumuman pemberhentian sementara program MBG disampaikan SPPG Kabupaten Sumeneb kepada seluruh kepala sekolah melalui grup WhatsApp penerima manfaat MBG. Kepala Min Sumeneb, Didik Santoso mengatakan, pihak sekolah menerima informasi pemberhentian sementara MBG pada Sabtu lalu dan langsung menyampaikan ke orang tua siswa untuk menyiapkan bekal sendiri. Dari awal alhamdulillah lancar. Distribusi itu pukul 8:30 jam 9 sudah sampai. Dan itu dimakan sama anak-anak pada waktu istirahat. Ada beberapa wali murid yang nanya,
Dan juga termasuk saya sendiri nanya di grup itu, apakah ini berhenti sementara atau sampai kapan? Ternyata jawabannya dari kepala SPPG memang sampai ada pengumuman lebih lanjut. Program makan bergizi gratis di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur dimulai sejak tanggal 13 Januari 2025 dengan jumlah lembaga penerima manfaat sebanyak 18 lembaga. Hingga berita ini ditulis, Kepala SPPG Kabupaten Sumeneb, Kolilur Rahman, belum dapat dikonfirmasi. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, seorang pria berkostum sepak bola Persib dikeroyok puluhan orang di stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. Beruntung korban diselamatkan petugas keamanan stasiun dan lolos dari pengeroyokan. Sejumlah orang mengeroyok pria berseragam sepak bola Persib hingga terjadi saling kejar-kejaran di stasiun kereta api Jatinegara, Jakarta Timur. Meski sudah berusaha menyelamatkan diri dengan melompat ke beberapa peron, sejumlah pelaku terus mengejar dan memukulinya. Petugas keamanan stasiun berusaha melerai dan mengamankan korban dari amukan massa. Belum diketahui penyebab pengeroyokan ini, sementara Ketua Umum Jackmania memohon maaf kepada berbagai pihak atas insiden yang terjadi pada laga Persija kontra Persib. Pertama-tama izinkan kami, pengurus pusat Jackmania, mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi, Kepolisian Polda Metro Jaya, khususnya Polres Bekasi, tim Persib Bandung, dan juga seluruh masyarakat sepak bola Indonesia atas apa yang terjadi pada pertandingan Persija melawan Persib Bandung tanggal 16 Februari 2025. Korban pengeroyokan ternyata pria berkebutuhan khusus hingga mengalami luka memar pada bagian wajah. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang ibu di Tangerang Selatan, Banten, pemirsa, meninggal dunia terjatuh dari sepeda motornya karena dijamret di Jalan Raya Pamulang. Hingga kini polisi masih memburu pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Kamera pengawas merekam saat seorang emak-emak menjadi korban penjamretan di Jalan Raya Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Korban yang diketahui bernama Wuri Susanti terlihat mengendarai sepeda motor dan tiba-tiba dari arah belakang muncul pelaku yang juga mengendarai sepeda motor. Pelaku langsung merampas tas korban hingga korban terjatuh ke jalan. Nahas, nyawa korban tidak tertolong. Polisi langsung mendatangi tempat kejadian perkara dan memintai keterangan sejumlah saksi. Dan kami mohon doa dan dukungan dari seluruh warga masyarakat, dari suami Bu Wuri sendiri, kami sudah menyampaikan. Kami mohon doa dan dukungan agar kasus ini tidak terulang lagi, dan kami dari kepolisian akan betul memastikan dan melakukan penyelidikan secara profesional, secara ilmiah, untuk mengungkap secara terang benderang agar kasus ini bisa jelas siapa pelakunya. Mudah-mudahan apa yang kami harapkan sebagai warga Tangsel dan saya juga sebagai istri yang menjadi korban, mudah-mudahan para pelaku ini secepatnya lah ditangkap dan mudah-mudahan juga tidak ada lagi tindakan kekerasan kepada pengguna jalan yang bisa mengorbankan jiwa dan raganya. Hingga kini polisi masih memburu pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, kesulitan ekonomi dijadikan alasan untuk berbuat curang. Seperti yang dilakukan seorang pedagang beras di Depok, Jawa Barat yang ditangkap karena kedapatan mengoplos beras premium dengan beras Raskin. Seorang pedagang beras di Depok, Jawa Barat harus berurusan dengan polisi karena mengoplos beras murah dengan beras premium. Dalam aksinya, ia mencampur beras, kemudian mengemas ulang dengan label premium agar bisa dijual dengan harga tinggi.
Dalam setiap kemasan beras oplosan yang dijualnya, pelaku mendapat untung Rp600 per kilogram dikalikan jumlah beras 4 ton per harinya. 4 ton dalam mengumpulkan baik itu beras Raskin, beras Demak, itu berapa yang 4 ton keuntungan diperoleh dalam satu hari dikali Rp600. Kegiatan ini sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun, 2024. Hingga kini polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mencari kemungkinan adanya tersangka lain. Sementara tersangka dijerat Undang-Undang tentang Pangan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp5 miliar. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Praktisi hukum Rasman Arief Nasution dan Firdaus Oiwobo Senin kemarin mendatangi gedung Mahkamah Agung untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Ketua MA Sunarto. Permohonan maaf disampaikan atas kasus kericuhan di ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang membuat MA membekukan sumpah advokat Rasman dan Firdaus. Pengacara Rasman Arief Nasution dan Firdaus Oiwobo mendatangi gedung Mahkamah Agung pada Senin siang. Keduanya datang dengan maksud untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Ketua Mahkamah Agung Sunarto sebagai tindak lanjut dari teguran keras yang diberikan oleh Dewan Etik Dewan Pimpinan Nasional DPN Pradi Bersatu atas kasus kegaduhan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Selain itu, Rasman dan Firdaus juga diperintahkan untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Heriswantoro, dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Ibrahim Palino. Rasman menegaskan tindakan yang mereka lakukan merupakan kekhilafan dan tidak bermaksud untuk merendahkan institusi atau mencemarkan nama baik pihak manapun. Mudah-mudahan dengan permohonan maaf ini akan disambut positif oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung dan jajaran di bawahnya. Apalagi tadi teman-teman berdiskusi menjelang Ramadan dan banyak dibutuh teman-teman juga. Ya, sogianya ini adalah perbuatan dari teman-teman dan kami semua yang itu kami lakukan sebagai manusia tempatnya salah dan khilaf. Dan karena ini adalah sebuah kekhilafan, kesalahan yang tentu tidak ada maksud untuk merendahkan satu lembaga dan atau penguasa, apalagi memfitnah atau mencemarkan. Sebelumnya, Rasman dan Firdaus dilaporkan oleh PN Jakarta Utara pada 11 Februari atas perintah Mahkamah Agung. Rasman dan Firdaus diduga melanggar pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan, pasal 207 tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia, dan pasal 217 tentang kegaduhan di ruang sidang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, menurut Hotman Paris, kedatangan Rasman Nasution dan Firdaus Oiwobo ke MA untuk meminta maaf akan sia-sia. Pasalnya perbuatan Rasman dan kawan-kawan di ruang sidang 6 Februari lalu tak termaafkan dan tidak bisa diterima MA. Saya nggak yakin, saya merasa kurang yakin dia bisa diterima. Bagaimana perasaan seorang pimpinan Mahkamah Agung yang anak buahnya, hakim di bawahnya diteriakin di persidangan, koruptor, dan itu di persidangan dan diketok-ketok mejanya. Jadi dia sudah sadar bahwa sudah berakhir karir dia karena ada dua hal yang paling penting. Selama itu masih dibekukan, maka semua surat kuasa maupun pembelaan dari Rasman dan Firdaus yang dibuat sejak tanggal pembekuan kepada klien manapun batal demi hukum karena dibuat oleh orang. 481 kepala daerah terpilih mengikuti pengerahan dan gladi kotor pelantikan di lapangan Silang Monas, Jakarta. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Studio Siang.
Anda kembali di Sindo Siang bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kemarin tidak menghadiri pemanggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai tersangka. Kuasa hukum Hasto mengatakan pihaknya telah mengajukan surat penundaan pemeriksaan dan akan kembali mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka oleh KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memanggil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada proses pergantian antar waktu, anggota DPR, dan perintangan penyidikan. Namun Hasto tak datang. Tim kuasa hukumnya mengajukan surat permohonan penundaan pemanggilan Hasto di KPK dengan alasan kembali mengajukan 2 gugatan pra-peradilan di Pengadilan Jakarta Selatan. Pemirsa, lapangan Silang Monas menjadi lokasi pengarahan dan gladi kotor pelantikan kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2024. Saat ini sejumlah persiapan sedang dilaksanakan pihak terkait. Sebanyak 481 kepala daerah terpilih mengikuti pengarahan di lapangan Silang Monas, Jakarta. Menjelang pelantikan oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta 20 Februari nanti. Ini merupakan gladi kotor agar para kepala daerah terpilih bisa mengikuti protokoler di istana saat pelantikan. Sejumlah persiapan juga dilakukan guna kelancaran pelantikan kepala daerah yang baru. Dan untuk mengetahui bagaimana persiapan jelang gladi kotor agenda pelantikan kepala daerah, sudah ada rekan kami Jen Cahyani di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Selamat siang Jen, seperti apa pada siang hari ini jalannya gladi kotor, sudah peloton keberapa yang melakukan pengarahan dan juga proses gladi kotor? Ya, Ayah dan juga pemirsa, untuk saat ini gladi kotor pelantikan kepala daerah baru saja selesai atau usai dilaksanakan di area Silang Monas. Dan tadi juga sudah ada evaluasi juga ya dari tim Kemendagri sendiri terkait dengan jalannya acara atau kegiatan gladi kotor yang dilakukan pada hari ini. Dan kalau kita dapat ulas agenda atau kegiatan gladi kotor pada hari ini sendiri, ini tadi diawali dengan pemanasan terlebih dahulu ya, kepala daerah yang hadir di sini mengenakan baju santai ya, baju olahraga seperti itu. Kemudian mereka diajarkan untuk latihan baris berbaris dan jalan per peleton karena dibagi di tiap peleton dari peleton 1, 2, 3 dan juga seterusnya. Kemudian latihan baris berbaris sehingga nanti pada saat pelaksanaan pelantikan pada tanggal 20 atau hari Kamis nanti dapat mengikuti secara tertib. Karena untuk teknisnya sendiri mereka akan berjalan dari area Silang Monas menuju ke Istana Negara. Jadi mereka akan diarahkan untuk baris berbaris, diatur barisannya dan juga nanti akan dikawal dengan marching band. Kemudian mereka akan berjalan secara teratur dari area Silang Monas menuju ke dalam Istana Negara. Nah, kalau hari ini gladi kotor hanya dilakukan di area Silang Monas saja, namun pada esok hari ini akan ada gladi bersih. Mereka sudah langsung diarahkan untuk mengenakan pakaian dinas lengkap karena ini merupakan gladi bersih ya, jadi mereka juga nanti akan langsung diarahkan untuk latihan berjalan dari area Silang Monas menuju ke dalam Istana Negara. Baru pada hari Kamis nanti mulai pukul 10 pagi akan dimulai pelantikan kepala daerah dari seluruh Indonesia. Ada 481 kepala daerah dengan total ada 961 orang ya, baik itu dari gubernur dan wakilnya, kemudian bupati dan wali kota serta wakilnya juga. Kita lihat untuk esok hari bagaimana gladi bersih akan dilaksanakan karena tentu saja ini teknisnya akan lebih detail dan mereka sudah langsung mengenakan pakaian dinas seperti itu. Ayah. Baik, terima kasih Jen Cahyani atas laporan Anda langsung dari Monumen Nasional Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, usai menjalani tes kesehatan, ratusan kepala daerah terpilih akan menjalani pelantikan serentak yang digelar pada 20 Februari mendatang. Kemudian seluruhnya akan menjalani retret yang digelar di Akademi Militer Magelang mulai tanggal 21 hingga 28 Februari 2025. Ratusan kepala daerah telah rampung melakukan tes kesehatan di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat yang telah dilaksanakan sejak Minggu pagi. Tes kesehatan yang meliputi pengecekan tensi, gula darah, asam urat, dan kadar kolesterol tersebut dilakukan sebelum para kepala daerah terpilih dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 mendatang. Sejumlah kepala daerah terpilih mulai dari Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa, hingga Gubernur Jawa Tengah terpilih Ahmad Lutfi mengaku siap menjalani pelantikan yang diikuti oleh kegiatan retret di Akademi Militer Magelang pada tanggal 21 Februari hingga 28 Februari 2025. Nggak ada siapin apa-apa, kan dilantik cuman datang dilantik pakai baju yang biasa dipakainya 5 tahun sekali, itu baju itu. Ya siap saja dilantik, yang penting kan bukan proses seremoni pelantikannya, tapi kesiapan kita dalam memimpin. Mau diarahin kemana masyarakat, bagaimana optimalisasi anggaran, langkah-langkah apa yang mesti dilakukan agar terjadi percepatan pembangunan, itu yang penting. Ya, tadi saya tanya kepada Pak Wamen, sepertinya berangkat masing-masing. Yang penting jam 15 sudah sampai di Magelang. Itu sih kawan-kawan, kita mengikuti saja prosedur dan SOP serta agenda yang sudah disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Saya rasa itu posisi kita. Penutupan hari terakhir. Saya nggak tahu ya, itu mungkin dari Pak Menteri Dalam Negeri yang akan memberikan arahan maupun materi. Tapi prinsip retret ini kan untuk kebersamaan, kemudian leadership, dan yang paling pokok melakukan integrasi tentang wawasan kebangsaan kita, integrasi pemerintahan pada saat kita berjalan, baik itu secara kolaborasi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Intinya itu mungkin. Ya kebetulan kalau wakil itu kan diwajibkan hadir tanggal 27 karena untuk mengikuti penutupan tanggal 28. Kecuali Pak Gub memang dari awal. Ya kita relatif inilah. Ya bukan menjadi apa. Kan saya juga pernah ikut Lemhanas, saya pasti kegiatan agak sama lah seperti itu. Cuman ini mungkin lebih pendalaman tentang bagaimana ketahanan pangan, ketahanan nasional itu pimpinan daerah harus paham supaya juga kita bisa mendukung pemerintah pusat. Retret kepala daerah akan digelar di Akademi Militer Magelang selama sepekan pada 21 Februari hingga 28 Februari 2025 usai pelantikan di Istana. Retret kali ini menjadi momen penting untuk sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Seluruh kepala daerah terpilih akan menjalani retret selama sepekan di Akademi Militer Magelang pada 21 Februari mendatang. Pembiayaan retret kepala daerah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Retret para Menteri Kabinet Merah Putih yang digelar pada Oktober 2024 lalu dikatakan menjadi salah satu cara Presiden Prabowo Subianto membentuk keakraban antar menteri. Presiden Prabowo pun berencana kembali menggelar retret untuk seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 untuk alasan yang sama. Retret kepala daerah akan digelar di Akademi Militer Magelang selama sepekan pada 21 Februari hingga 28 Februari 2025, usai pelantikan di Istana Negara Jakarta. Memang desain awal itu 14 hari, kemudian melibatkan juga wakil kepala daerah, tapi kemudian karena efisiensi kita ingin juga teman-teman itu lebih cepat untuk bekerja, dipadatkan 7 hari. Dan tempatnya juga terbatas, jadi karena di tendanya itu tidak muat kapasitasnya kalau 1000, kita harus mencarikan lagi begitu. Jadi untuk sementara tahapan ini wakilnya bergabung di ujung saja, nanti mungkin sangat terbuka kemungkinan apabila wakilnya juga akan mengalami pembekalan juga, ya tentu dengan perencanaan yang berbeda nanti ke depan. Retret ini menjadi momen penting untuk sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Membangun chemistry, emotional bonding.
kami Kabinet Merah Putih ketika di sana menjadi lebih kenal. Ya, saya dengan sesama wakil menteri tinggal WhatsApp, tinggal telepon, bertemu cepat sekali koordinasinya. Ini karena sudah kenal. Nah, kita membayangkan nanti teman-teman kepala daerah itu kalau sudah akrab, sudah kenal, maka akan mudah berkoordinasi. Ketika misalnya daerahnya itu butuh beras, daerahnya itu butuh bawang, ya sudah tahu, oh kita tinggal kontak, nyambung. Jadi untuk kerjasama, untuk emotional bonding itu perlu sekali. Kegiatan retret kepala daerah akan dibiayai menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Kementerian Dalam Negeri dan dipastikan berjalan sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Retreat di Magelang nanti itu sepenuhnya menjadi biaya Kementerian Dalam Negeri setelah direkonstruksi anggarannya. Kalau sebelum rekonstruksi memang rencananya cost sharing. Karena anggaran Kemendagri ada yang dipotong, kemudian dari Pemda-Pemda juga sebenarnya mereka sudah punya biaya rutin untuk diklat dari kepala daerah terpilih. Kegiatan retret kepala daerah nantinya menjadi momen pembekalan kepada seluruh kepala daerah sebelum menjalankan pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka imbau masyarakat memanfaatkan fasilitas cek kesehatan gratis yang disediakan pemerintah. Dalam mengawal pelaksanaan salah satu program prioritas pemerintah, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis di 3 puskesmas di wilayah Jakarta Pusat. Hal ini pemirsa dilakukan untuk memastikan program prioritas pemerintah berjalan dengan lancar. Dalam tinjauan yang dilakukan, Gibran menegaskan belum ada keluhan dari masyarakat terkait program ini. Meskipun begitu, Gibran tegaskan pelayanan dan registrasi manual tetap bisa dilakukan, terlebih bagi para lansia yang tidak terbiasa menggunakan aplikasi digital. Gibran juga mengimbau agar masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah dalam upaya meningkatkan taraf harapan hidup masyarakat Indonesia. Setelah kemarin kita cek di salah satu puskesmas di Samarinda, hari ini kita ada 3 lokasi yang kita cek untuk memastikan program prioritas dari Pak Presiden bisa berjalan dengan baik. Di 3 lokasi ini saya lihat pelayanan sudah cukup baik. Kita pastikan vaskes, nakesnya siap semua. Dan sekali lagi pemeriksaan kesehatan ini sangat penting karena sebagai langkah untuk deteksi awal. Sehingga nanti ke depan kita bisa memonitor obat-obat apa saja yang nanti dibutuhkan. Dan harapannya nanti ke depan biar warga, masyarakat, angka harapan hidupnya bisa lebih tinggi lagi. Dan kita dorong terus warga untuk memanfaatkan program ini. Sekali lagi ini gratis dan tadi sudah kami cek juga di 3 puskesmas. Sekiranya warga yang belum bisa mendaftar lewat aplikasi masih dilayani secara manual. Jadi tenang saja. Ya, pemirsa, pemerintah menegaskan akan terus memberikan paket stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga memberikan stimulus menjelang bulan Ramadan. Usai menggelar rapat terbatas bidang ekonomi pada Senin pagi, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan strategis berupa stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya jelang Ramadan. Di antaranya pelaksanaan UMP 2025, optimalisasi penyaluran Bansos di Februari dan Maret 2025, pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di Maret 2025.
Dan stimulus bulan Ramadan seperti diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, diskon belanja, program wisata mudik lebaran, serta stabilitas harga pangan. 5. Paket stimulus ekonomi. A. Diskon tarif listrik. B. PPN DTP pembelian properti dan otomotif. C. PPN BM DTP otomotif, electronic vehicle dan hibrida. D. Subsidi pajak DTP motor listrik. E. PPH DTP sektor padat karya. 6. Optimalisasi program makan bergizi gratis. 7. Optimalisasi penyaluran KUR. 8. Panen padi terrealisasi secara optimal, di mana sudah ada laporan bahwa produksi beras kita meningkat secara signifikan. Presiden Prabowo juga mengumumkan sejumlah kebijakan lainnya, diantaranya akan meresmikan Danantara serta Bank Emas yang untuk pertama kalinya dibangun di Indonesia pada pekan keempat bulan Februari 2025. Ya, pemirsa, Prabowo ingin melibatkan mantan Presiden Republik Indonesia untuk ikut mengawasi Danantara yang akan diluncurkan pada 24 Februari mendatang. Prabowo meyakini Danantara bisa memperkuat daya saing ekonomi Indonesia dan menjadi faktor pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan mencapai 8%. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Danantara akan resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025. Pemerintah memastikan BP Danantara akan fokus berinvestasi pada proyek energi baru terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir hingga produksi pangan. Demi memaksimalkan kinerja BP Danantara, Presiden Prabowo ingin melibatkan mantan Presiden RI untuk ikut mengawasi Danantara. Terlebih Danantara bakal mengelola aset hingga 1.400 triliun rupiah. Selain mantan presiden, Prabowo juga meminta peran beberapa organisasi keagamaan untuk turut berperan dalam mengawasi kinerja Danantara. Kita akan meluncurkan dana investasi Indonesia yang saya beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara. Artinya kekuatan atau energi masa depan Indonesia. Danantara adalah kekuatan energi masa depan, dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana itu. Prabowo meyakini Danantara bisa memperkuat daya saing ekonomi Indonesia dan menjadi faktor pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan mencapai 8%. Pemirsa, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI menyebutkan akan kehilangan pendapatan mencapai 24,8 triliun imbas kebijakan pemerintah yang menetapkan efisiensi anggaran bagi kementerian dan lembaga. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Haryadi Sukamdani menyebutkan, langkah pemerintah yang melakukan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga berdampak pada bisnis hotel dan restoran yang ada di Indonesia. Haryadi menyebutkan, imbas dari kebijakan ini potensi pendapatan pelaku usaha turun mencapai 70% atau 24,8 triliun rupiah. Hal ini terdiri dari turunnya pesanan kamar hotel sebesar 16,5 triliun dan ruang meeting sekitar 8,3 triliun rupiah. Dengan potensi kehilangan pendapatan tersebut, pelaku usaha menyebutkan bahwa diprediksi akan adanya pemutusan hubungan kerja di sektor jasa mencapai 750.000 orang. Tak tanggung-tanggung, dari 1,5 juta karyawan di sektor hotel diperkirakan lebih dari 50% atau 750.000 orang akan dirumahkan untuk mengurangi beban pelaku usaha akibat pengurangan belanja pemerintah dari efisiensi yang dilakukan. Pelaku usaha berharap
agar pemerintah memperhatikan sektor pariwisata, terlebih sektor pariwisata dipandang merupakan sektor yang langsung dinikmati masyarakat, khususnya dalam meningkatkan konsumsi rumah tangga. Meski puasa belum tiba, dari 2,8 juta tiket kereta lebaran, tiket mudik H-1 hingga H-3 lebaran, tujuan Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur ludes terjual. Pihak KAI pun mempersiapkan layanan kereta tambahan demi memenuhi tingginya animo masyarakat yang ingin merayakan lebaran di kampung halaman. Sejak dibuka 4 Februari lalu, pemesanan tiket kereta api mudik lebaran terus mengalami peningkatan. Bahkan dari 2.877.473 tempat duduk yang disediakan untuk keberangkatan 21 Maret hingga 11 April 2025, tiket mudik kereta api untuk H-1 hingga H-3 lebaran telah ludes terjual. Pihak KAI juga tengah mempersiapkan layanan kereta mudik tambahan demi memberikan lebih banyak opsi perjalanan bagi masyarakat. Karena diprediksi jumlah pemudik yang menggunakan transportasi kereta api jarak jauh pada lebaran tahun ini mengalami peningkatan. Guna memastikan perjalanan yang aman dan nyaman, pihak KAI pun rutin melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sarana perkeretaapian, termasuk pengecekan teknis dan operasional pada lokomotif serta rangkaian kereta. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Respon atas kondisi ekonomi, sosial, hingga keadilan di dalam negeri, tagar kabur aja dulu ramaikan sosial media. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di Indonesia. Terima kasih Anda masih di Sindo Siang bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, tagar kabur aja dulu menggema di media sosial. Tagar ini diduga muncul sebagai respons masyarakat akan kondisi Indonesia. Jagat maya tengah ramai dengan tagar kabur aja dulu. Tagar yang kini ramai diunggah oleh netizen, terutama generasi Z, sebagai respon atas kondisi ekonomi, sosial, hingga keadilan di dalam negeri yang dianggap carut-marut. Tagar kabur aja dulu dianggap sebagai ajakan untuk mencari peluang di tempat yang lebih baik. Sejumlah konten yang memenuhi lini masa berisi pengalaman kreator Indonesia yang menunjukkan pengalaman bekerja, sekolah, hingga merintis usaha di luar negeri dengan hasil yang kerap diakui lebih baik. Publik figur Indonesia Helmi Yahya melalui akun media sosialnya menyebut banyak anak muda Indonesia merasa lebih dihargai di luar negeri. Saya lebih dihargai juga di luar negeri. Ya di sini untuk mendapatkan pekerjaan UMR aja susah. Kaget kita hashtag kabur aja dulu menjadi viral di mana-mana, dibahas di mana-mana, dibahas di meja-meja kafe gitu ya. Jadi ini apa sih ya? Memang menurut saya ini sesuatu yang patut kita cermati. Udah banyak sekali pakar yang bicara tentang ini ya, termasuk Pak Renard Kasali. Tapi saya punya perspektif yang mungkin sedikit menambahi beliau ya. Jadi sebenarnya kabur aja dulu ini agak-agak menjadi semacam brain drain. Brain drain itu artinya itu adalah peristiwa di mana banyak orang-orang pintar itu yang tidak pulang dari luar negeri untuk ke Indonesia atau mereka kabur. Dan ini kabur aja dulu ini ekstrim banget loh. Banyak sekali anak-anak muda terutama yang umur 20-an sampai 30, 40-an itu kabur. Kenapa mereka kabur? Waduh, ini sedih ya. Anak-anak umur ini ya, milenial dan terutama Gen Z ini, mereka lebih kritis loh. Ya lebih kritis, lebih berani ngomong, lebih berani bersikap. Jangan heran anak sekarang umur belasan udah berani traveling sendiri gitu. Mereka dengan modal Google.
Ada sejumlah negara yang menjadi tujuan favorit pemirsa sehingga banyak dihuni diaspora Indonesia. Dan berikut ini daftar 10 negara yang paling banyak menjadi tujuan bagi pekerja migran Indonesia menurut Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau PP2MI. Negara yang paling banyak jadi tujuan pekerja migran asal Indonesia adalah Hong Kong dengan hampir 93.000 pekerja migran asal Indonesia. Kedua, Taiwan dengan 79.000 pekerja. Ketiga, Malaysia dengan 43.000 pekerja. Keempat, Jepang dengan hampir 12.000 pekerja. Kelima, Korea Selatan sekitar 10.000 pekerja. Berikutnya yang keenam pemirsa ada Singapura yang juga sekitar 10.000 pekerja. Ketujuh Arab Saudi sekitar 7.000 pekerja. 8 Italia sekitar 3.000 pekerja. Berikutnya Brunei Darussalam sekitar 2.800 pekerja dan ke-10 Turki sekitar 2.500 pekerja asal Indonesia. Dan sementara itu pemirsa, sosiolog menilai ramai tagar kabur aja dulu dipicu ketidakpercayaan generasi muda terhadap sistem penggajian di tanah air. Untuk itu pemerintah diharapkan dapat segera melakukan pembenahan sistem. Masyarakat itu kan berbeda dengan dulu. Jadi informasi apa yang terjadi di negara-negara lain itu hampir setiap hari itu bisa diakses oleh banyak kalangan, terutama anak muda ya yang di tangannya itu ada smartphone. Nah, tentu mereka bisa membandingkan apa yang terjadi di luar dengan yang terjadi di Indonesia. Itu yang pertama ya. Yang kedua, yang saya khawatir dari reaksi yang sekarang terjadi di kalangan anak muda itu adalah cerminan dari social distrust ya, ketidakpercayaan anak-anak muda terhadap apa yang terjadi atau pengelolaan negara yang ada pada saat sekarang ini. Masa depan mereka menjadi tidak menentu, mereka tidak secure, tidak merasa aman. Nah, dikaitkan dengan hal-hal yang sangat spesifik ya, misalnya tentang sistem penggajian, sistem apalagi kalau dikaitkan dengan kehidupan yang lebih luas tentang kebutuhan perumahan dan sebagainya, ada ketimpangan yang luar biasa ya. Kita tahu bahwa gaji di satu sisi masyarakat pada umumnya itu memiliki, kalau dibanding apalagi dengan luar negeri, memiliki income atau gaji yang sangat rendah. Sementara kita juga menyaksikan di negeri ini triliunan ya. Apalagi dengan keterbukaan sekarang, setiap pejabat yang baru saja diangkat itu kan dia mengeluarkan daftar kekayaan ya, walaupun bisa jadi tidak selamanya benar ya apa yang dikemukakan atau apa yang diinformasikan, tapi orang juga menduga jangan-jangan jauh melebihi dari apa yang dilaporkan. Nah, jadi di situ ada suatu ketimpangan yang luar biasa. Kita sudah lama mengalami sistem penggajian yang tidak adil ya. Masyarakat dengan gaji yang sangat minim ya, bahkan kalangan yang sangat terdidik sekalipun itu gajinya sangat-sangat kecil. Sementara pejabat-pejabat tertentu, komisaris atau bahkan tunjangan-tunjangan dari staf-staf tertentu ya di dalam kementerian itu jauh melampaui batas kewajaran. Jadi sistem penggajian yang amburadul, yang sangat tidak adil, yang sangat timpang, ini yang akhirnya menimbulkan kefrustasian. Nah, itu hal seperti itu yang memunculkan public distrust. Nah, ini yang saya khawatir ini terjadi kalau seandainya kita tidak segera membenahi. Ya, tagar kabur aja dulu juga direspon oleh warga maksud kami negara Indonesia di Australia. Ade Lukman yang sudah 7 tahun di negeri Kanguru menyebut kemudahan akses pendidikan dan lingkungan yang nyaman menjadi alasan kaum muda memilih kabur ke luar negeri.
Saya rasakan dan alami selama kurang lebih 7 tahun tinggal di Australia pada khususnya. Meskipun saya memegang waktu itu masih visa, artinya saya masih dikategorikan orang imigran begitu. Tapi kesempatan dan kualitas hidup yang saya dapatkan di sini itu memang di atas rata-rata, tidak seperti yang misalkan kalau saya kerja sebagai cleaners di Indonesia, barangkali mungkin saya tidak akan mendapatkan kualitas hidup yang seperti di sini. Karena itu tadi yang seperti Pak Imam katakan, perbedaan dan gap yang luar biasa tinggi ya, dari penghasilan rata-rata, akses pendidikan, kemudian lingkungan juga sangat berbeda, jauh berbeda, dan itu yang membuat barangkali teman-teman diaspora atau orang-orang yang merantau ke luar negeri barangkali betah seperti itu, tapi tidak sampai melupakan sebenarnya Indonesia, tapi sangat disayangkan selalu berita-berita yang datang dari Indonesia dia pada khususnya. Meskipun saya memegang waktu itu masih visa, artinya saya masih dikategorikan orang imigran begitu, tapi kesempatan dan kualitas hidup yang saya dapatkan di sini itu memang di atas rata-rata, tidak seperti yang misalkan kalau saya kerja sebagai cleaners di Indonesia, barangkali mungkin saya tidak akan mendapatkan kualitas hidup yang seperti di sini. Karena itu tadi yang seperti Pak Imam katakan, perbedaan dan gap yang luar biasa tinggi ya, dari penghasilan rata-rata, akses. Pemerintah Malaysia melakukan deportasi terhadap 37 orang pekerja migran Indonesia PMI melalui Pelabuhan Internasional Kota Dumai Riau. Para PMI yang dideportasi pemirsa langsung diberikan penanganan kesehatan karena dari mereka banyak yang mengalami sakit selama berada di penjara di Malaysia. ...37 orang PMI yang dideportasi oleh pemerintahan Malaysia. Setibanya di Pelabuhan Internasional Dumai, 37 pekerja migran non-prosedural ini langsung diberikan penanganan kesehatan oleh pihak karantina kesehatan karena mengalami sakit selama berada di penjara Malaysia. Diketahui, 37 orang PMI tertangkap sedang bekerja pada saat pihak imigrasi Malaysia menggelar razia. Karena tanpa memiliki dokumen resmi dan sertifikasi keahlian yang disyaratkan pemerintah Malaysia, sehingga para PMI ini terpaksa harus menjalani hukuman penjara selama beberapa bulan. Selama berada dalam penjara, mereka mengaku kerap mendapat siksaan petugas dan tak diberi penanganan kesehatan hingga menderita sakit. Dalam sel, dia kurang, dalam game dia kurang. Masalahnya dia banyak orang dia gatal. Perlakuan apa aja Pak yang kita dapat di dalam pemerintahan? Perlakuan dia ada yang kena terajang, ya biasalah. Kita ada yang pukul ya? Ada pukulan juga ada. Puluhan PMI ini selanjutnya akan didata oleh pihak BP2MI Riau dan diberikan tempat tinggal sementara di rumah ramah pekerja migran di Dumai sebelum mereka dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. Selain itu, mereka meminta KBRI di Johor Bahru agar secepatnya membantu proses pemulangan teman-temannya ke tanah air yang saat ini masih berada di penjara Malaysia. Dari Dumai, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Kita ke informasi olahraga lainnya, pemirsa. PBSI menyambut tim bulu tangkis Indonesia yang pulang ke tanah air. Penyambutan ini sebagai apresiasi usai tim Merah Putih menjuarai ajang badminton Asia Mixed Team Championship 2025. PBSI menyambut tim bulu tangkis Indonesia yang pulang ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada Senin malam. Penyambutan ini sebagai apresiasi usai tim Merah Putih menjuarai ajang Badminton Asia Mixed Team Championship 2025. Capaian ini tentu menjadi prestasi tersendiri bagi tim Indonesia. Meski begitu, para atlet ini tidak terlena dan berharap prestasi ini bisa menjadi batu loncatan khususnya di kejuaraan bulu tangkis bergu paling bergengsi yaitu Piala Sudirman.
Ya perasaannya pasti senang karena semua tim bermain sangat bagus dan yang diturin juga mereka benar-benar support dan kita saling jaga kekompakan. Ya pastinya ini buat jadi batu loncatan untuk Sudirman ya, karena kan Sudirman kekuatan timnya sangat amat merata dan kuat pasti dari negara-negara lain. Ini modal kita sih buat di Sudirman nanti. Indonesia keluar sebagai juara Badminton Asia Mixed Team Championship 2025 usai mengalahkan tuan rumah Cina di partai puncak. Tim Merah Putih menang 3-1 atas Cina untuk memastikan trofi pertama Indonesia sepanjang sejarah turnamen yang pertama kali digelar pada tahun 2017. Pemirsa, 4 pertandingan tersaji dalam Liga Futsal Profesional 2024-2025 di Istora Papua Bangkit Jayapura, Papua. Dalam pekan ke-6 ini, 8 tim menampilkan permainan terbaiknya agar bisa meraih 3 poin. Pertandingan perdana pada pekan ke-6 Liga Futsal Profesional 2024-2025 di Istora Papua Bangkit Jayapura, Papua mempertemukan laga sengit antara Cosmo JNE melawan Sadakata FC. Kedua tim papan tengah ini bermain saling jual beli serangan sepanjang laga demi meraih poin sempurna untuk merangsek ke papan atas. Hasilnya, Cosmo JNE mampu menyudahi pertandingan dengan kemenangan tipis 2-1. Pada laga kedua mempertemukan dua tim papan bawah, Tiga Raja United melawan Halus FC. Keduanya harus meraih poin agar terhindar dari zona degradasi. Namun Dewi Fortuna masih berada di pihak Tiga Raja United yang mampu membekuk Halus FC dengan skor telak 4-1. Di pertandingan ketiga, tuan rumah Black Steel FC hanya mampu bermain imbang melawan peringkat pertama Favage Banua. Pertandingan seru terjadi pada laga ini. Black Steel FC yang bermain di kandang terus melancarkan serangan. Namun pertahanan solid dari Favage Banua mampu memberikan perlawanan. Hingga akhirnya skor imbang 1-1 menyudahi pertandingan ini. Pada laga terakhir, Ravelli FC berhadapan dengan Kuda Laut Nusantara. Sejak dimulainya laga, Kuda Laut Nusantara langsung melancarkan sejumlah serangan yang tidak dapat dibendung Ravelli FC. Hingga akhirnya Ravelli FC harus takluk dari Kuda Laut Nusantara dengan skor 1-3. Tim Liputan iNews melaporkan. Bola rebound tadi, langsung dihantam. Beredar video pesta dan saweran di instansi pemerintah Kutai Timur menuai kritik warga. Sinus yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Pemirsa, aksi puluhan ASN Kutai Timur berjoget sambil sawer uang di ruang rapat menuai kecaman. Bupati Kutai Timur menerjunkan tim melakukan investigasi atas kasus memalukan tersebut. Video puluhan ASN Dinas PUPR Kutai Timur berjoget dan bernyanyi menuai kecaman. Bagaimana tidak, aksi joget para ASN ini dilakukan di atas meja di ruang rapat. Tak hanya berjoget, beberapa orang melemparkan uang ke rekannya khas aksi saweran. Alhasil, publik pun mengecam keras aksi para ASN ini, terlebih di tengah upaya efisiensi anggaran. Saya berharap kepala daerah terkait atau Bupati Kabupaten Kutai Timur melakukan secara audit menyeluruh dan menindak tegas pelaku-pelaku yang ada dalam video tersebut. Bupati Kutai Timur menerjunkan tim untuk melakukan investigasi untuk menentukan sanksi ASN terlibat. Dari Kutai Timur, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Sebuah bus hangus terbakar usai bertabrakan dengan sebuah mobil di Jalan Tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Peristiwa ini bermula saat bus Putra Pelangi yang membawa penumpang 10 orang melintas dari arah Tebing Tinggi menuju Medan. Dari arah yang sama, mobil pickup yang membawa 4 orang penumpang yang hendak mengambil jalur kiri bersenggolan dengan bus. Akibat bergesekan dengan pembatas jalan, terjadi percikan api yang menyambar tangki BBM bus dan terbakar. Saat ini polisi telah mengevakuasi bus dan mengamankan kedua sopir. Saat ini penanganan
kita lakukan pemeriksaan terutama pengemudi, 2 pengemudi baik Hilux dan juga pengemudi bus masih kita periksa dan kita lakukan juga tadi sudah olah TKP. Minibus yang dikemudikan pelajar di bawah umur menabrak warung dan sejumlah pengunjung di kawasan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Kondisi warung hancur pemirsa, sementara 2 orang pengunjung warung mengalami luka-luka. Sebuah minibus yang melaju kencang menabrak warung dan sejumlah pengunjung di kawasan Cibubur, Jakarta Timur terekam CCTV. Seorang remaja yang sedang duduk sempat terpental, sementara seorang pengunjung lainnya tertabrak hingga terjepit badan mobil. Akibatnya kedua korban mengalami luka ringan dan langsung dibawa ke puskesmas terdekat. Pemilik warung mengatakan minibus tersebut diketahui dikendarai pelajar di bawah umur yang diduga sedang belajar mengemudi. Yang hancur paling kaca ini sama ini nih, ini juga, ini sama ini hancur semua. Ya kalau kata yang nabraknya sih katanya dia kayak kehilangan kendali gitu, kayak keinjak gasnya gitu. Sama dia juga kayak agak refleks lah gitu ya, mau ngebelok ke kiri gitu ya, gitu. Kasus kecelakaan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Pengemudi mobil bersedia mengganti semua kerugian dan pengobatan para korban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 2 wanita terlindas truk setelah gagal menyalip dari jalur kiri dan terjatuh di Jalan Raya Narogong, Bogor, Jawa Barat. Akibat kecelakaan ini, pemirsa, kaki 2 korban luka parah. Dua wanita pengendara sepeda motor terlindas truk di Jalan Raya Narogong, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejumlah warga pun berupaya menolong korban. Kecelakaan itu terjadi saat korban berupaya menyalip truk dari jalur kiri. Korban diduga tergelincir setelah hilang kendali lantaran kondisi jalan licin usai diguyur hujan. Kedua korban langsung terjatuh dan masuk ke kolong truk. Akibatnya kaki kedua korban luka berat terlindas ban truk. Usai dievakuasi, korban langsung dilarikan ke RS Abdul Rajak Cilengsi. Sementara tim unit Gakum Satlantas Polres Bogor yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Bannya salip, salip nggak dapet dong, otomatis muter, masuk kolong. Otomatis masuk kolong, samping mobil kan nggak tahu dia posisi dekat ban mobil, di spot ya. Jadi nggak kelihatan mobil, taunya pas saya berhenti, astagfirullahaladzim, saya bilang gitu. Bang berhenti bang, saya berhenti. Tapi berhenti, cuman udah nginjek kakinya. Pasca kecelakaan, seluruh kendaraan dan sopir truk box yang terlibat diamankan ke unit Gakum Satlantas Polres Bogor. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, kami ajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Medina di studio NTMC Polri. Halo Brigadir Medina, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Ayah dan juga selamat siang pemirsa berbagai aktivitas siang hari Anda. Kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bersama bagaimanakah kondisi arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk yang pertama kita pantau dari kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Di mana pada siang hari ini arus lalu lintas dari arah Jalan Raya dan Mogot yang akan mengarah ke Jalan Lejen S. Parman dalam situasi lancar, belum terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan di kawasan tersebut. Kemudian hal yang sama juga terjadi dari arah Jalan Lejen S. Parman yang akan mengarah ke Jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan eksit tol Bekasi Barat.
Di mana pada siang hari ini arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang dan juga Jalan Ahmad Yani dalam situasi ramai lancar dan pelambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang antrian traffic light yang berimbas kurang lebih sepanjang 50 meter ke belakang, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani ataupun gerbang tol Bekasi Barat saat ini dalam situasi ramai lancar. Dan di kawasan tersebut sekarang sedang diguyur hujan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 agar selalu membawa jas hujan tetapi tidak berjenis ponco serta tidak meneduh di bahu jalan maupun di bawah underpass karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun dapat menyebabkan ketersendatan arus lalu lintas di kawasan tersebut. Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan Pos Pol Ciawi, Jawa Barat. Di mana pada siang hari ini arus lalu lintas dari arah eksit tol Ciawi yang akan mengarah ke Caringin ataupun Tajur sudah mengalami peningkatan jumlah kendaraan yang didominasi oleh kendaraan berat maupun angkutan umum. Dihimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat seringkali dijumpai angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di bahu jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu Anda antisipasi. Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan Simpang Dago Bandung. Di mana arus lalu lintas dari arah Paster yang akan mengarah ke Suropati melalui jalur arteri saat ini dalam situasi ramai lancar. Kemudian arus lalu lintas dari arah Paster yang akan mengarah ke Suropati melalui flyover Pasopati dalam situasi lancar. Kemudian arus lalu lintas dari arah Juanda Atas yang akan mengarah ke Juanda Bawah saat ini terpantau kondusif lancar dan pelambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang antrian traffic light saja. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 50 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 agar selalu berhenti di belakang garis stop pada antrian traffic light juga mengikuti arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda di 1516669 ataupun melalui line SMS kami di 9119. Demikian dapat kami informasikan, semoga bermanfaat. Selamat siang dan salam presisi. Silakan kembali ke rekan Ayah di studio. Baik, terima kasih Brigadir Medina melaporkan dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.